اللي أمنوا بالمسيح بسبب كلامي، لا يا جماعة أنا كنت غلطانة. اعتذار لكل مسلمين العالم، سامحوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Meskipun berita ini mungkin belum sampai ke seluruh penjuru umat, dunia Arab sempat terguncang oleh kejadian yang agak tidak terduga dari Mesir. Kembalinya Nahid Metwali ke Islam, yang waktu itu meninggalkan Islam menuju Kristen pada tahun 90-an. Peristiwa ini sangat penting, bukan hanya karena setiap jiwa yang terbimbing mempunyai alasan untuk bersukacita, tapi juga karena Nahid digunakan oleh umat Kristen Mesir sebagai argumen melawan Islam. Nahid telah muncul di acara TV Kristen dan dikaitkan dengan buku-buku yang menentang Islam. Tapi bagaimana sebenarnya semua ini bisa terjadi? Bagaimana seorang wanita berusia 50 tahun yang dibesarkan dalam keluarga Muslim, yang anak pertamanya bernama Muhammad, tiba-tiba meninggalkan agama yang benar? Apakah lulusan universitas yang bekerja di bidang pendidikan ini yakin dengan argumen-argumen logis yang tak terbantahkan yang menentang Islam? Atau apakah ada sesuatu yang lain? Tampaknya memang demikian pada saat itu. Saat dia merasa tersesat, apa yang dia yakini sebagai Yesus putra Maria menampakkan diri kepadanya di tengah malam. فشفت المسيح أمنت فيه على طول من غير. Patut dicatat bahwa Nahid sendiri mengaku tidak berpegang teguh pada agamanya saat itu, dan hal ini membuatnya rentan untuk percaya pada penglihatan seperti itu. Hal yang sangat mengejutkan adalah meskipun diketahui bahwa Yesus putra Maryam alaihissalam adalah seorang pria Timur Tengah, pria yang menampakkan diri kepada Nahid entah bagaimana cocok dengan gambaran Yesus Eropa yang telah tersebar sejak abad pertengahan. لكن اللي هي الصورة المعروفة هو شعره بني أحمر ذهبي، مش أصفر ذهبي، مش محمر يعني، وعينيه زي لون السماء، زرقاء قوية جدا وأبيض وطويل. تعرف وانت داخل كده الثوب اللي انت لابسه والطول بالظبط كده. هو جميل جدا وكلامه قوي جدا. Tapi terlepas dari sifat penglihatannya, Nahid saat itu tidak meragukannya dan memeluk agama Kristen. Nahid meninggalkan Mesir bersama putrinya dan melarikan diri ke Belanda untuk menghindari hukuman yang biasa dijatuhkan Mesir karena murtad. Dia memang tidak berencana merahasiakan kemurtadannya, dan itulah yang membuat para pembela Kristen di seluruh dunia bergegas menemui wanita tersebut untuk menggunakannya sebagai suara untuk agama Kristen dan menentang Islam. في البداية العالم كله دعاني، رحت أمريكا، رحت كندا، رحت فرنسا، لفيت العالم كله. كتبت كتاب لقائي مع المسيح اترجم ل7-8 لغات، عربي، إنجليزي، فرنساوي، ألماني، هولندي، أسباني. Dan terlepas dari kenyataan bahwa kemurtadannya terjadi lebih dari 33 tahun yang lalu, para pembela Kristen saat ini masih menggunakan namanya, menambahkan kata-kata ke dalam ceritanya, dan bahkan memanggilnya Saint Paul dari Mesir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous paraîtra peut-être incroyable. C'est parce qu'il s'agit d'une histoire qui est proprement surnaturelle, au sens où Dieu a déployé sa puissance pour faire connaître de manière extraordinaire à une femme musulmane la vérité sur le Christ.
Hingga hari ini memasukkan nama Nahid di mesin pencari, menghasilkan sebagian besar artikel dari sumber-sumber Kristen dan dalam berbagai bahasa. Namun terlepas dari narasi domba yang menemukan jalannya, didorong oleh misionaris, seiring berjalannya waktu, Nahid mulai mempertanyakan prinsip inti agama Kristen. Dan ini setelah ia mempelajari agama tersebut secara menyeluruh dan memahaminya. Setelah ia berkeliling dunia dan mengunjungi banyak negara Kristen, dia bisa mempelajari agama secara detail dan mengamati praktik dan kepercayaan umat Kristen di seluruh benua. Dan ini selain pembacaan silang antara Alkitab dan Al-Quran, memungkinkan dia untuk melihat kebohongan dalam apa yang telah diberitahukan kepadanya, sehingga ia menemukan jalan kembali ke ajaran agama yang benar. Tapi sepertinya orang-orang Kristen juga mencintainya sebagai orang yang murtad. Orang yang sama yang menyanyikan pujiannya selama 33 tahun tiba-tiba tampak sangat marah pada Nahid. Beberapa dari mereka dalam penyangkalannya langsung berbohong dan mengatakan bahwa Nahid masih Kristen. Meskipun Nahid mengumumkan Islamnya kepada publik dan memberikan banyak wawancara. Sementara di sisi lain, meninggalkan mereka setelah bertahun-tahun mendukungnya. Beberapa orang Kristen menuduhnya mengikuti naskah, dipaksa untuk kembali dan bersikap tidak jujur. مش إنسانة صادقة في كلامها. Namun Nahid tetap menegaskannya dalam beberapa kesempatan bahwa kembalinya dia ke Islam benar-benar tulus. Dan alasan dia memilih untuk mengumumkan dan memberikan wawancara tentang masalah tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan yang mungkin dia timbulkan selama bertahun-tahun sebagai seorang pembela Kristen. Dia memang mengakuinya bahwa banyak orang telah dipanggil menjadi Kristen melalui aktivisme masa lalunya. Sangat menderita karenanya. Dia ingin memperbaiki keadaan dengan mengakui bahwa keyakinan masa lalunya sebagai seorang Kristen adalah salah. Nahid membantah secara tegas bahwa kembalinya dia ke agama Islam dilakukan secara rekayasa atau dipaksakan. Itu adalah klaim yang paling keras. آمنوا بالمسيح بسبب كلامي؟ لا يا جماعة، أنا كنت غلطانة. اعتذار لكل مسلمين العالم، سامحوني. Yang dia tinggalkan, apa yang memikatnya dalam visinya yang berusia 33 tahun, dan melalui akal dan bimbingan kembali ke jalan orang yang benar. Tapi sebagai tambahan, pernyataan jelas tentang keyakinannya. Dia meminta maaf kepada setiap muslim yang mungkin dia sakiti, menunjukkan kepedulian yang dia berikan kepada saudara-saudarinya. Dia baru saja tobat dengan masuk kembali ke Islam. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.